Dari rekaman CCTV, juru parkir membacok penjual buah di Jalan Terusan, Marga Cinta, Cuawura, Buah Batu, Kota Bandung. Kejadian bermula saat korban tengah membereskan dagangan buahnya. Tiba-tiba dua orang datang dan meminta uang parkir sebesar Rp10.000. Namun para korban menyarankan pelaku untuk mengambil buah. Pelaku membawa senjata tajam dan membacok korban. Pelaku telah ditangkap polisi sementara dua korban harus mendapat perawatan medis. Pertama meminta uang sebanyak Rp10.000, namun tidak diberikan oleh pedagang buah. Akhirnya selanjutnya mereka melakukan pemaksaan, baik itu pemukulan. Polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah merudah paksa dirinya. Selain pelaku, istri pelaku juga dilaporkan karena telah bekerja sama merekam perbuatan suaminya. Seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah merudah paksa dirinya ke Polrestabes Makassar. Selain pelaku, istri pelaku juga dilaporkan karena telah bekerja sama merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Korban melaporkan para pelaku didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain tindak kekerasan seksual, korban juga sempat disekap di rumah para terlapor. Korban sempat mengirim pesan kepada keluarga dan memberitahu bahwa dirinya dalam keadaan terancam. Sementara penyidik unit PPA Polrestabes Makassar telah menyita telepon genggam terlapor sebagai barang bukti. Satu terlapor telah diamankan, sementara terlapor lain masih dalam proses pemanggilan oleh penyidik. Terlapor harusnya 2, tapi suaminya belum ditahan dengan dasar masih menyelesaikan jualan dulu, dan mereka katanya mau kooperatif, mungkin suaminya akan datang sendiri. Ya itu yang kami tunggu, karena kan bagaimanapun tidak bisa ini dilepas, karena suaminya dengan sadar melakukan persetubuhan itu di bawah tekanan istrinya. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Selama proses penyidikan, korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari UPTD PPA Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang guru agama ditangkap polisi setelah tega menghabisi nyawa temannya sendiri di Jambe, Tangerang, Banten. Pelaku tega membunuh korban karena kesal ditagih utang bermain judi online sebesar 1,4 juta. Allahu Akbar. Warga Jambe, Tangerang, Banten digambarkan dengan temuan jenazah pemuda di semak-semak di pinggir jalan. Korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam di bagian tubuhnya. Sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit ponsel milik korban juga raib dibawa pelaku. Polresta Tangerang yang melakukan penyelidikan akhirnya menangkap guru agama di Desa Tipar, Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku tega membunuh korban yang masih temannya sendiri karena kesal kerap ditagih utang sebesar 1,4 juta rupiah. Uang pinjaman tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi online. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, motif pembunuhan anak politisi PKS Muhammad Axel Herman Miller di Cilegon, Banten diungkap polisi. Pelaku mengaku butuh uang untuk membayar utang setelah bangkrut akibat investasi kripto dan pinjaman online. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten Muhammad Axel Herman Miller. Direskrimum Polda Banten mengatakan pelaku membunuh korban karena tekanan utang. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena
pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah. Sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Sementara pelaku nekat membunuh karena korban melihat aksi pelaku. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga tewas. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pembunuh anak polisi PKS tersebut pencuri spesialis rumah mewah. Irjen Hengki menyebut pelaku bekerja sendiri. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemerataan rumah-rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain bertambah, Pak? Pak, silakan Pak, silakan. Ini Pak, silakan Pak. Ya, sementara itu ya. Pemirsa, polisi mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 20 orang tersangka di sejumlah wilayah di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 3 kasus judi online jaringan internasional yang beroperasi di sejumlah wilayah. Pada Agustus 2025 lalu, polisi menggerebek jaringan judi online dengan situs t6.com dan WE88. Dari operasi yang digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, dan Jakarta, polisi mengamankan 9 orang tersangka. Pada November 2025, polisi menggerebek jaringan judi online kedua di sebuah unit apartemen Laguna, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 orang tersangka yang berperan sebagai admin situs dan pengelola keuangan. Jaringan ketiga berhasil dibongkar pada Desember 2025 terkait judi online internasional dengan situs 1xBet. 5 orang diamankan dari penangkapan yang dilakukan polisi di Kabupaten Cianjur. 20 tersangka judi online ini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.